Mereka konsisten. Nah ini dia Kaviatur kembali pemirsa memberikan bola daerah dan apa yang terjadi? Bali. Oh masih ada peluang Bali. pemirsa. Ini dia bersiap. Lakukan pancaran. Indonesia akhirnya resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kabar mengejutkan ini diketahui dari laman resmi FIFA pada 23 Juni kemarin. Induk sepak bola dunia itu resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya tuan rumah yang ditunjuk adalah Peru, namun keputusan itu dicabut setelah adanya kendala satu dan lain hal. FIFA pun membatalkan status tuan rumah Peru dan kemudian digantikan oleh Indonesia. Nanti Minutes akan mencoba merangkum ulasan selengkapnya sebagai berikut. Kesempatan kedua timnas Indonesia jadi tuan rumah dan tampil di gelaran Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 akan didaulat untuk menjadi wakil di event sepak bola dunia kelompok umur ini. Hal ini akan menjadi pertama kali Indonesia tampil di Piala Dunia U17. Setelah sebelumnya Indonesia batal menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20. Hal itu disinyalir berkaitan erat dengan penolakan terhadap tim nasional Israel yang juga menjadi peserta. Di gelaran Piala Dunia kelompok umur ini, FIFA mengumumkan bahwa ada 24 negara yang dipastikan ke Piala Dunia U17 2023. Dari kontingen CAF Afrika diwakili oleh Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Berlanjut ke CONCACAF Amerika Utara ada Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan Panama. Sedangkan Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela mewakili CONMEBOL Amerika Selatan. Dari OFC Oceania, terdapat Kaledonia Baru dan Selandia Baru. Selanjutnya, persaingan di benua biru ada beberapa negara yang berhasil lolos mewakili UEFA Eropa, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Satu slot lagi dipastikan milik Indonesia yang merupakan tuan rumah. Sehingga sudah ada 20 slot yang terisi. 4 slot tersisa merupakan milik wakil Asia AFC. Hal tersebut ditentukan melalui hasil babak perempat final Piala Asia U17 2023 yang digelar pada tanggal 25 dan 26 Juni 2023. Dari dua laga tersebut, diketahui bahwa Iran dan Korea Selatan berhak tampil di Piala Dunia U17 2023. Iran lolos ke semifinal Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Yaman melalui babak adu penalti dengan skor 4-2. Sedangkan Korea Selatan menaklukkan Thailand dengan skor telak 4-1. Kemudian sehari setelahnya, Jepang menyusul Korea Selatan usai mengalahkan Australia dengan skor 3-1. Sedangkan satu slot terakhir diamankan oleh Uzbekistan. Timnas U17 Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U17 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Piala Dunia U17 sendiri pada dasarnya menjadi ajang pemain-pemain muda untuk memamerkan kebolehan mereka. Dan sedikit pula dari talenta-talenta muda ini yang jadi bintang besar di kemudian hari. Pemain Manchester City Phil Foden bisa menjadi salah satu contohnya. Pemain berkaki kidal itu kini jadi bagian penting Man City setelah membela Inggris di Piala Dunia U17 2017. Selain Foden, sebelumnya terdapat nama-nama pemain bintang lain yang pernah mencicipi persaingan di turnamen kelompok umur ini, seperti Neymar, Toni Kroos, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Andreas Iniesta, dan pemain legenda Ronaldinho. Gelar yang diraih Ronaldinho dan kawan-kawan itu jadi yang pertama buat Brazil. Wakil Amerika Selatan itu sejauh ini sudah 4 kali jadi yang terbaik di Piala Dunia U17. Alasan FIFA tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Setelah mengumumkan status Indonesia menjadi tuan rumah, namun FIFA belum menjelaskan alasan penunjukan tersebut. Erick Thohir sendiri rupanya juga belum mengetahui alasan FIFA memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi dasar keputusan FIFA tersebut.
Salah satunya yakni keberhasilan Indonesia dalam menggelar laga FIFA Matchday kemarin melawan timnas Palestina dan Argentina. Pertama yakni melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni. Dan laga kedua adalah menghadapi timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Terkait hasil, skuad Garuda mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Sedangkan di laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong yang harus menyerah dari timnas Argentina dengan skor 0-2. Saya belum tahu alasan utama penetapan ini. Mungkin saja beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir. Seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA. Kemudian perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Juara dunia Qatar 2022 yang sukses dan menyita perhatian FIFA. Serta sepak bola internasional menjadi alasannya, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Terlepas dari semuanya, Erick Thohir memilih mensyukuri apa yang terjadi. Ia pun kini berniat membayar kepercayaan yang didapat dengan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah sebaik mungkin. Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan terlaksana pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebelumnya FIFA menunjuk Peru jadi tuan rumah. Namun, Peru memutuskan mundur dengan berbagai macam alasan. Kini FIFA mempercayai Indonesia untuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri, sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan. Tutur Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia Bapak Erick Thohir. Lima stadion yang kemungkinan jadi venue Piala Dunia U17 2023. Meski bukan level senior, perhelatan Piala Dunia U17 merupakan kompetisi bergengsi di level kelompok usia. Pasalnya, Piala Dunia U17 bakal diikuti negara perwakilan dari tiap benua di dunia. Sebab demikian, Indonesia harus menyambut kedatangan tamunya dengan baik. Salah satu aspek yang ditinjau adalah perihal venue atau lokasi pertandingan. Mengenai itu, setidaknya ada 5 stadion yang kemungkinan bakal dijadikan venue Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Dimulai dari Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Stadion ini merupakan kandang dari Sriwijaya FC. Stadion satu ini memiliki kapasitas 23.000 penonton. Gelora Sriwijaya memang jadi salah satu stadion andalan Indonesia untuk menggelar event internasional. Salah satunya ketika Indonesia jadi tuan rumah SEA Games 2011 silam. Kemudian ada Stadion Sijalak Harupat Bandung. Stadion yang berlokasi di Kabupaten Bandung ini masuk dalam venue Piala Dunia U20 2023 yang sebelumnya bakal digelar di Indonesia. Namun itu batal terrealisasikan sebab Indonesia batal jadi tuan rumah. Akan tetapi, berhubung stadion ini sudah dipugar dengan rapi, tak menutup kemungkinan stadion ini bakal jadi venue Piala Dunia U17 2023. Selanjutnya ada Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Markas Persebaya Surabaya ini bisa menampung 45.000 penonton. Kapasitas itu cukup besar untuk ukuran stadion, sama halnya dengan Sijalak Harupat. Gelora Bung Tomo pun diproyeksikan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023 sebelumnya. Lalu ada Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. SUGBK jadi salah satu stadion termegah yang ada di Indonesia. SUGBK sendiri sudah sering menjadi venue untuk menggelar laga internasional. Salah satu yang paling baru adalah laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday lalu. SUGBK sendiri berkapasitas 77.000 penonton. Dilengkapi fasilitas yang megah membuat SUGBK jadi kandidat kuat untuk venue Piala Dunia U17 2023. Namun belum diketahui pasti apakah SUGBK bisa jadi venue. Pasalnya di SUGBK juga akan digelar konser Coldplay pada 15 November 2023 mendatang. Dan di posisi pertama ada Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion ini baru diresmikan pada 2022 lalu. Sejauh ini, JIS belum pernah menggelar event internasional resmi. JIS sendiri berkapasitas 82.000 penonton. Belum lama ini, PSSI mulai melirik JIS untuk jadi kandang timnas Indonesia. Dengan kata lain, tak menutup kemungkinan jika JIS bisa dijadikan venue Piala Dunia U17 2023. Di event akbar ini tentunya, kita semua patut berbahagia atas hal ini dan menjaga kesempatan yang diberikan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah World Cup U17. Erick Thohir juga menilai keputusan FIFA memilih Indonesia
sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 sebagai bentuk kepercayaan terhadap Indonesia. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, tutur Erick Thohir. Itulah ulasan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17. Apakah Indonesia dapat meraih prestasi di Piala Dunia kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Thanks for watching. Bye.